kamu nggak bisa terus-terusan kayak gini. Jadi hobi yang saya sukai, saya bilang udah bayar semaunya aja. Karena hobi, dipikirnya ini menyenangkan. Saya sendiri juga saya ngerasa bahwa kan hobi ya gitu. Ngapain juga mesti ngambil cuan lebih banyak gitu. Tapi Mbak Putri berbeda pandangannya, naikin 5 kali lipat. Akhirnya dari 5 kali lipat itu jebolnya berapa puluh juta, cuma ditawar 500.000. Kenapa sih kita ngebangun Ichinogami sebetulnya? Cuan itu nomor kesekian, Mas. Ya. Kita menyadari bahwa banyak banget yang bisa kita bantu dari Ichinogami. Untuk anak-anak, produk kita ini untuk anak-anak bagus banget buat latihan motorik halus, fokus, sabar. Buat kita yang dewasa, ini untuk stress healing, Mas. Ada satu billing yang hampir 700 juta yang kita dapat saat itu. Buat salah satu perusahaan komunikasi lah. Papercraft itu nggak cuma mainan kertas biasa, tapi juga kita bisa jadi misi budaya. Don Cuan ajak kalian untuk ngambil cuan. Ini terinspirasi dari luar negeri. Konon katanya, nanti kita tanya-tanya dulu. Dari namanya aja kayaknya memang dari luar negeri. Nggak mungkin dari Jawa kayak Don Cuan. Yang pasti namanya Ichinogami. Ya, seperti apa? Katanya terinspirasi dari majalah-majalah luar negeri. Juga terinspirasi dari ini budaya luar negeri atau budaya mana ya? Main gadget, anak-anak main gadget dan tidak mengenal waktu. Akhirnya pemiliknya membikinlah kreasi-kreasi yang mendatangkan cuan. Tadi sempat nengok sedikit ini tentang karya-karyanya. Kayaknya kok agak rumit buat Don Cuan, tapi kita nanti coba. Tapi sebelum kita ke sana kita akan ulas lebih detail nanti dengan pemilik Ichinogami, Mas Raup dan Mbak Putri. Apa kabar? Baik. Ini namanya Ichinogami, kenapa nggak namanya gulung kertas atau apa gitu sih Mas Raup, Mbak Putri gitu loh. Kenapa namanya Ichinogami dulu sebelum kenapa Ichinogami lahir? Ya, jadi sebetulnya Ichinogami itu adalah sebuah istilah dalam bahasa Jepang. Nah, sebelum saya artikan istilahnya, saya mau menyambung ke istilah origami. Itu sebetulnya tarik balik berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Ya, 20 tahun sebelumnya. Itu karena ayah sering bolak-balik luar negeri bawa hadiah atau bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya ada mainan, ada makanan, dan ada majalah. Nah, majalahnya ini kadang-kadang ada selipannya, ada bonusnya. Nah, sama kayak misalnya majalah beberapa majalah di Indonesia juga ada bonus pesawat, ada bonus rumah. Nah, ini juga seperti itu. Jadi saya terinspirasi dari situ. Dari kecil suka merakit-rakit, suka bikin-bikin, suka iseng. Nah, akhirnya kebawa sampai sekolah, sampai kuliah, dan akhirnya di kurang lebih sekitar tahun 2000-an itu ada yang bisa diunduh dari internet. Jadi bikin komunitas, waktu itu juga internet kan udah mulai booming ya. Ada beberapa situs forum juga. Nah, kita bikin di salah satu forum yang namanya Kaskus dulu. Nah, akhirnya meledak. Gitu. Akhirnya banyak yang suka. Karena saya bikin komunitasnya itu based on knowledge juga, kita belajar bareng, sharing bareng, dikasih kesempatan untuk show off hasil karyanya juga. Dan akhirnya kita saling-saling belajar. Karena akhirnya beberapa teman-teman itu ada yang request ceritanya, yang dari perusahaan tuh banyak yang request, Mas Rauf saya mau dibikinin sampel papercraft atau mau dibikinin desain baru atau dibikinin aktivasi, workshops dan segala macam. Bahkan nggak cuma di Jakarta doang, tapi dipanggil ke luar kota. Bahkan ada beberapa project yang dari luar negeri. Dan saya bilang wah ini saya nggak bisa terus-terusan seperti ini. Double gitu. Gak bisa. Betul. Dan akhirnya di situ saya ketemu sama Mbak Putri. Oh gitu. Iya. Dari ini terus ketemu Mbak Putri. Dari IO, pas pekerjaan saya IO. Saya sudah ketemu sama Mbak Putri nih. Nah, Mbak Putri nanya, kerjaan kamu apa sih sebetulnya? Hobi kamu tuh lucu banget gitu. Itu tes itu Mas. Itu dia ngetes banget. Dan padahal gini, itu kan bener-bener hobi ya. Dan Mbak Putri bilang, kamu nggak bisa terus-terusan kayak gini. Nah,
Jadi hobi yang saya sukai Hah? ketika ada desain, ada aktivasi dan segala macam, saya bilang udah bayar semaunya aja gitu. Oh, waktu itu gitu, seikhlasnya. Seikhlasnya gitu. Karena suka, Oh. karena hobi, dipikirnya ini menyenangkan. Jadi sudah gitu kan. 2011 saya ketemu sama Mbak Putri. Oke. Mbak Putri udah tahu background saya, Oke. hobi saya dan pekerjaan. Oke. Nah, akhirnya di tahun 2013 ini saya bilang sama Mbak Putri saya dapat pekerjaan yang lumayan besar. Oke. Gitu. Kata Mbak Putri ngapain cuma dibayar segini? Hmm. Nggak bisa. Akhirnya dia naikin 5 kali lipat Oh gitu. budgetnya, budget Quotationnya. Oke, quotation. dikasih 5 kali lipat dari situ. Karena kata Mbak Putri ya kamu harus ngitung manpower, harus ngitung desain, harus ngitung profit juga. Iya. Nah, ini ngomongin soal cuan semua. Iya, ngomongin. Dan saya sendiri juga saya ngerasa bahwa ya ini kan hobi ya gitu. Ngapain juga mesti ngambil cuan lebih banyak Iya. gitu. Tapi Mbak Putri berbeda pandangannya. Akhirnya disuruh naikin 5 kali lipat. Akhirnya dari 5 kali lipat itu jebolah berapa puluh juta cuma ditawar 500.000. Motifnya apa itu? Motifnya apa? Motifnya cuan sih sebetulnya. Motifnya cuan. Ya. Jadi sebelum bukan gitu, karena saya punya background itu di communication consultant, di mana dulu saya tahu banget teman-teman klien-klien kami itu butuh banget merchandise atau activation yang memang pakai hal-hal yang unik. Oke. Nah, waktu saya kenal Mas Rauf itu sebetulnya saya masih bekerja di salah satu taman buah terbesar di Indonesia lah saat itu ya. Dan kita lagi kerja sama. Mas Rauf masih di kantor yang lama sebetulnya sebagai IO. Jadi saat saya tahu, wah ini sebetulnya hobinya Mas Rauf ini pie of bisnisnya masih gede banget. Tapi beliau saya rasa menyadari, tapi belum on track aja gitu. Terus saya pikir bahwa saya tanya dong sama beliau kayak 1 tahun ke depan tuh bayangannya mau dibawa kemana ini gitu. 5 tahun ke depan bahkan 10 tahun ke depan. Ngobrol aja sih sebetulnya saat itu karena saya pikir kalau memang ini menyenangkan dan ini visinya sama, kita jadi partner bisnis aja. Saat itu mikirnya seperti itu gitu. Partner bisnis aja. Partner bisnis sebetulnya karena memang kita waktu itu partner kerja, mitra kerja kan saat itu. Lalu pas saya sadar, ya tadi seperti Mas Rauf cerita, pas ada satu project, saya cuma bilang gini, oh kamu tuh akan jual ini berapa? Dia sebut A gitu angkanya. Terus saya bilang, boleh nggak saya bantu? Saya yang hitungkan quotationnya, saya yang presentasi ke kliennya. Kalau memang ini deal, kita gabung bisnis. Ternyata deal yang tadi cerita. Nah, dan Mas Rauf baru sadar bahwa ternyata hobi dia tidak semurah itu. Mulailah pelan-pelan kita makin banyak kliennya yang B2B. Bahkan dari yang tadinya perusahaan perorangan, yang tadinya cuma berdua, lalu kita baru beraninya ambil freelance, ya. Sekarang itu di tahun 2021 kita bikin PT jadinya. Oh gitu. Karena di 2021 kita dapat challenge baru. Apa itu? Di sini saya boleh nyebutin brand ya? Boleh. Boleh. Jadi di 2021 itu kita malah dapat tawaran dari Leo Burnett International buat ngurusin McDonald's Indonesia. Oh iya. Karena kita harus jadi vendor sana, kita harus PKP dong. Nah, di saat orang-orang lagi pada istirahat, klien kita lagi istirahat semuanya saat itu ya. Kita ngumpulin semua dana yang ada, kita bikin PT dan harus PKP. Dan itu kita berdoa cuma satu, kenapa sih kita ngebangun Ichinogami sebetulnya? Sebetulnya cuan itu nomor kesekian Mas. Ya, kita menyadari bahwa banyak banget yang bisa kita bantu dari Ichinogami. Ini tuh benefit positifnya banyak banget. Kayak tadi mungkin pernah tahu kalau untuk anak-anak produk kita ini untuk anak-anak bagus banget buat latihan motorik halus, fokus, sabar. Buat kita yang dewasa ini untuk stress healing Mas. Karena komunitasnya Mas Rauf, komunitas itu dari kebanyakan 90% isinya orang dewasa. Oh gitu. Yes. Dan yang tadi dari 5 orang sekarang sudah 23.000 orang. Oh iya. Seluruh Indonesia. Komunitasnya. Yes. Gitu. Jadi sebetulnya kita menyadari bahwa banyak yang perlu. Banyak yang perlu ini dan teman-teman brand pun dari tahun 2010 ya Mas Rauf ya. Dari tahun 2010. Dari 2010 awal pertama kita tuh HP ya. Ya. HP printer. Itu adalah klien pertama kita, di mana beliau minta dibuatkan papercraft besar dan papercraft kecil-kecil gitu ya Mas Rafi buat activation.
Dan kita melihat bahwa ternyata kita juga bisa ngebantu brand-brand ini untuk kita jadi tools brandingnya mereka dengan cara yang menyenangkan, karena orang ngerakit papercraft itu akan ngebangun emotional bondingnya kan, ya terus orang akan jadi top of mind. Karena kalau kita lagi pameran di mana-mana atau berkegiatan, orang suka datang ke kita ngomong gini, Mbak ini tuh yang ada di eventnya Astra ya, Mbak ini yang lagi di Mall A ya, ini yang di. Nah, yang dia ingat adalah brand-brand yang kita gandeng. Makanya kita jadiin ya Ichinogami sebagai education and branding vehicles di Indonesia sebetulnya. Itu sih tujuannya. Karena kita menyadari bahwa kalau kita membangun bisnis dengan gak cuma cuan, tapi kita punya impact yang positif lainnya, itu cuan akan mengikuti kok. Bener. Gitu. Setuju. Ya Mas Rauf ya. Setuju, Bang. Kembali ke inspirasi tadi majalah dan semuanya. Terus kenapa pengen anak-anak biar tidak terlepas dari gadget dan semuanya? Ada keresahan-keresahan itu akhirnya muncul itu. Betul. Bisa diceritakan nggak seperti apa itu? Iya. Jadi pada awalnya saya membuat komunitas itu hanya buat hobi. Oke. Tapi ternyata di dalam komunitas ini betul tadi kata Mbak Putri 90% adalah laki-laki, dewasa dan sebagian juga sudah punya anak. Dan mereka bilang ya ini sebetulnya hobi saya bisa saya turunkan ke anak-anak karena kami juga khawatir anak-anak sekarang itu hobi yang mereka secara fisiknya itu nggak terlalu banyak. Benar. Betul, memang ada gadget dan gadget juga bagus. Saya nggak bisa bilang gadget nggak bagus ya, tapi gadget bagus. Tapi ketika sudah terlalu banyak, terlalu sering dan terlalu monoton, akan terjadi waktu yang negatif. Nah, waktu negatif itu yang mau kita kurangi sedikit dengan aktivitas-aktivitas non digital, gitu. Tapi ya tetap dengan bertanggung jawab juga, gitu. Dan kita juga ngasih step by stepnya, dan orang-orang juga akan merasa bahwa oke, ini ada challenge baru dan kita punya tujuan. Kita punya tujuan untuk ngembangin masyarakat lebih kreatif lagi. Dan sebenarnya kalau teman-teman lihat juga semua model kami ini punya misi. Jadi ada misi untuk budayanya, ada misi untuk ngenalin edukasi something gitu. Entah itu yang dari dongeng, misalnya kita bawa sekarang adalah dongeng. Dan semuanya juga ada ceritanya gitu. Jadi papercraftnya ada ceritanya, bahkan teman-teman kadang-kadang bisa scan juga di QR code-nya yang di dalam template-nya itu udah ada ceritanya. Banyak hal yang memang kita masukkan ke situ. Dan juga kita pengen banget anak-anak ini nggak cuma kayak kita main papercraft terus bikin kita belajar tentang papercraft, tapi kita juga pengen semua bahannya, semua kertasnya ini ramah lingkungan, sama bisa tahan 5-6 tahun. Oh gitu? Yes. Nah ini akhirnya kita punya formulasi khusus untuk kertasnya, memang kita udah pakai 100% kertas ramah lingkungan, tersertifikasi khusus. Jadi kalau misalnya kertas ramah lingkungan itu sebetulnya memang diambilnya dari kayu juga, betul. Tapi kayu ini akan ditanam terlebih dahulu 5-6 tahun di plantasi khusus yang mereka akan nunggu. Baru diproduksi 5-6 tahun kemudian diproduksi lalu ditanam ulang. Gitu. Jadi sudah ada sertifikasi ramah lingkungannya. Lalu untuk tintanya sendiri yang memang kita sayang banget kalau misalnya papercraft udah susah banget nih kita bikin, ada tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Kita bisa ngerjainnya 20 jam straight. Oh ya? Iya. Dan itu belum selesai juga. Sayang kalau misalnya papercraft yang seperti itu 3-4 bulan warnanya luntur. Atau lemnya copot. Akhirnya kita bikin satu formulasi khusus yang 5-6 tahun ini warnanya aman. Nggak luntur, dan dia bisa bikin papercraft ini bukan hanya karya mereka sendiri, tapi karya seni yang bisa dibanggakan sampai bertahun-tahun. Gitu. Ini kalau berbicara tentang titik balik tadi kan di tahun 2021 ketika mendapat pesanan luar biasa dari pihak McD dan semuanya gitu. Sebenarnya model bisnisnya ini seperti apa sih? Jadi sebetulnya dari awal kalau kita main itu di B2B awalnya. Jadi kita memang sebagai
partner mereka untuk membuat itu baik itu merchandising ataukah kegiatan activationnya mereka, entah itu workshop atau kegiatan yang lainnya. Tapi ternyata ketika awal-awal pandemi ya gitu, awal-awal pandemi kita menyadari bahwa teman-teman kita semuanya istirahat, termasuk kita. Tapi kita kan nggak boleh berhenti dong. Nah, mulailah kita melihat bahwa ternyata kita harus punya satu skema bisnis lain, yaitu kita mulai membuka B2C. Dulu udah banyak yang minta sama kita ketika kita ngerjain yang buat perusahaan. Mereka bilang, Mbak ini kalau kita mau dapetin di mana? Masa saya harus nunggu event A, event B dulu baru dapat gitu. Kita belum ada waktunya, belum sempat waktunya. Lalu ternyata ketika kita mulai melaunching produk-produk kita yang bisa dibeli sendiri di retail dan yang lain-lain, ternyata peminatnya banyak, alhamdulillah. Dan gak cuma itu, ternyata ketika kita kenalkan ke beberapa store partnership, mereka tertarik. Jadi kalau misalnya sekarang mau cari kita ada di mana aja, produk-produknya kita itu ada di Paperclip Store Indonesia. Lagi persiapan sekarang lagi masuk Periplus. Lalu ada di Taman Mini, di Ancol, di Sarinah, di alun-alun, bahkan di Jogja Pasaraya, di Keranjang Bali, Bali Reptile Park dan masih banyak lainnya. Artinya bahwa ternyata peminatnya yang untuk menjadikan partnernya Ichinogami itu juga banyak. Dan ketika kita pameran juga yang sendiri, yang kita buka store sendiri, itu juga alhamdulillah bahkan target kita antara B2C dan B2B sekarang sama. Maksudnya omsetnya. Kita pikir dulu kan ini hanya untuk hanya sekedar untuk menampung atau hanya cadangan kalau B2B kita mungkin lagi agak turun atau segala macam. Ternyata ini ketika diseriuskan banyak gitu peminatnya. Itu sih yang kita lihat bahwa sebetulnya kalau dari sisi bisnis untuk saat ini kita skemanya 2. Kita memang handle B2B dan B2C. Tapi kedepannya kita punya rencana memang ini akan dijadikan ke IP ya Mas Rauf ya. Iya. IP ya. Kedepannya karena ada beberapa teman-teman yang memang IP agency sendiri sudah mulai ngobrol sama kita, mulai dari kayak mau nggak dibikinin misalnya gamesnya dari karakternya Ichinogami yang ada, misalnya kayak di sini kita punya misalnya yang depan. Boleh banget kalau dibikin kayak itu, entah itu games, entah itu film animasi dan yang lain-lain. Nah, itu sih arah kedepannya. Pelan-pelan kita akan arahnya ke sana sih. Berarti sudah menjual rights dan ide itu. Amin. Cuannya tambah gede kalau jualnya itu. Amin. Gitu. Luar biasa itu kalau. Tapi awalnya berarti B2B terus B2C. Dan ke depan ini ada dalam tanda petik ide yang akan dijual melalui IP dan semuanya, dan menurut saya memang harus mengarah ke sana untuk biar mempertahankan sustainability bisnisnya seperti itu. Katanya gitu, biar cuannya mengalir kencang semuanya gitu loh. Nah, ini kan termasuk tadi dari hobinya Mas Rauf untuk ngulik seperti ini. Dan sekarang udah ada berapa pekerja? Kurang lebih di awal tahun kemarin kita sampai 35 orang. 35 orang. Sekarang kurang lebih ada sekitar 25-an. Ya kan naik turun bisnis biasa ya gitu. Ya, dan ini masih terus masih terus kita cari karena sebetulnya kami percaya bahwa bisnis itu memang harus punya tim dan itu harus kita sebagai pembisnis sekecil apapun harus berani punya tim gitu. Ini pekerja jenis apa yang punya kemampuan apa? Ini kan keterampilan yang khusus menurut saya. Seperti apa Mas Rauf yang bisa? Nah, ini kalau gitu kita sekarang ngomongin soal skema bisnis yang lebih detail. Ya. Presisi dan jadi butuh jadi presisi gini, nih Mas. Mungkin ini juga bisa buat inspirasi untuk teman-teman lain yang membuat bisnis dari hobi. Nah, kenapa saya membuat bisnis dari hobi dan kami berdua pede, percaya diri dan yakin bahwa ini bisa jalan. Karena kami tahu kita punya something di belakang kita. Jadi gini, kalau misalnya seseorang menjual something nih, barang lain, mereka udah harus tahu dong barang lain ini harus ada yang peminatnya dong, dan harus ada yang buat, harus ada yang istilahnya ngerti. Di kami ada semua, karena saya udah bikin komunitas.
karena komunitasnya udah ada itu ya. Jadi buat teman-teman mungkin ini inspirasi kecil aja ya, kecil, bahwa dari hobi itu bisa jadi bisnis, tapi kita juga siapin dulu wadahnya. Kita siapin dulu marketnya. Jadi kalau misalnya Don Juan bingung nih, ini masternya dari mana? Satu, dari saya sendiri bisa, tapi saya nggak mungkin semua ngerjain sendiri. Ini kita pasti butuh tim, dan kita butuh tim ahli yang kita bisa ambil dari teman-teman komunitas, teman-teman yang udah tahu si papercraft sebelumnya, atau bahkan teman-teman desainer animasi yang memang kita kasih tahu gimana caranya, karena nggak semua teman-teman 3D designer itu bisa ngerjain ini. Oh gitu. Iya. Oke, kalau tadi dalam ini kita ngomong masalah produksi dan semuanya. Tadi ketika 2021 mendapat proyek besar, otomatis jumlahnya besar. Berapa ribu piece waktu itu? Ada berapa macam jenis? Oke. Bahkan sebetulnya kalau di 2021 itu hanya titik balik kita harus bikin PT yang angkanya masih oke lah, masih rata-rata aja. After dari situ karena kita udah PKP dan kita mulai masuk ikut vendor-vendor yang besar, ada satu billing yang hampir 700 juta yang kita dapat saat itu buat salah satu perusahaan komunikasi lah di Indonesia. Nah, sebetulnya kalau kita bicara dari sisi bisnis nih, Mas Cuan, Mas sampai bingung manggilnya. Siap. Jadi sebetulnya yang bikin saya dulu berpikir mau deh gabung ke Ichinogami, karena waktu itu pekerjaan saya juga udah cukup baik ya. Kenapa saya mau berhenti lalu gabung fokus ke bisnis? Karena saya tahu satu kanvas pikirannya Mas Rauf itu adalah kalau mau bikin bisnis, bangun dulu marketnya. Karena orang-orang dulu nggak tahu papercraft itu apa. Makanya waktu saya tanya, ngapain sih capek banget dulu harus bikin komunitas? Nah, kata Mas Rauf, harus diedukasi market kita. Dimulai dari komunitas itu. Lalu juga kita melihat bahwa ya juga sih ya, itu harus ada, dan jelas Mas Rauf tahu ke depannya ini mau dibawa kemana. Si papercraftnya ini bisnisnya sampai ke sekarang ini ya gitu. Dan kalau kita bilang nggak cuma cuan, karena kita berharap Ichinogami juga punya kontribusi untuk melahirkan pekerja-pekerja. Ya, maksudnya adalah yang memang kita bangun dari program-program yang kita buat. Contohnya di Ichinogami itu kita punya 2 program, Mas. Program yang kita berikan ke teman-teman komunitas. Yang pertama adalah designer partnership. Nah, jadi biasanya setiap tahun kita buat kayak pelatihan, karena nggak di komunitas itu nggak semuanya bisa mendesain kan, hanya cuma merakit gitu ya. Jadi kita buka pelatihan mendesain, kita lihat hasilnya, kita kurasi. Di 3 tahun ini kita dapat ada sekitar 12 desainer, di mana hasilnya itu udah dikurasi dari puluhan orang yang ikut ya. Desainer tersebut itu memberikan papercraft desainnya ke kita, lalu kita yang bantu untuk jadikan itu produk, kita yang produksikan, kita yang promosikan, dan mereka dapat royalty fee selama 3 tahun ini. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, secara otomatis mereka jadi desainer partnershipnya kita, yang sudah, kalau kita memang butuh teman-teman desainer yang udah nggak cukup nih in-house kita nih, pasti yang pertama yang kita panggil adalah mereka dulu untuk project-project yang kami. Artinya mereka punya kesempatan mendapatkan cuan lebih dari situ. Dan program yang kedua adalah kita bikin namanya professional builder. Jadi perakit. Nah, perakit. Jadi setiap tahun 1 atau 2 tahun sekali ya biasanya Mas Rauf ya, akan buka seleksi itu professional builder yang ada nggak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia. Jadi mereka boleh kirimin hasil karyanya, fotonya dan segala macam, lalu kita akan database. Jadi ada beberapa project yang nggak di Jakarta. Contoh waktu Bali Air Show di Bali 2 tahun yang lalu ya Mas Rauf. 2 tahun yang lalu. Nah, itu yang dari Jakarta tuh cuma 3-4 orang. Sisanya kita ajak teman-teman yang dari Bali, teman-teman komunitas yang di Bali, yang memang mereka willing buat jadi partnernya kita di sana, buat jadi timnya kita di sana. Pernah juga kita pernah ngerjain project di Tenggarong. Nah, yang dari Jakarta juga kita cuma bawa 3 orang.
Sisanya kita bawa dari Balikpapan ya waktu itu ya. Balikpapan dan Samarinda, ketemu di sana gitu. Nah ini mereka juga sebagai professional builder kita, itu mereka udah ada rate-nya khusus mas, gitu. Kalau desainer malah spesial, rate-nya tuh dari mereka, kita nego aja. Jadi bukan kita yang nentuin rate-nya gitu. Kalau builder ada rate per jamnya yang udah kita semuanya udah by kontrak semuanya. Sudah distandarisasi. Sudah standarisasi. Dan karena Ichinogami juga berharap makin lama makin besar. Tim-timnya kita juga kita utamakan, kita tawarkan dulu ke mereka. Nah cuma memang kan di Ichinogami itu kita akhirnya bagi dua mas. Tim yang buat untuk skillnya atau konsep dan desainnya itu dipegang sama Mas Rauf. Nah untuk manajemen itu dipegang memang sama saya. Artinya bahwa kalau mau bangun bisnis kan nggak cuma bisa bikin papercraft tapi nggak bisa bikin keuangannya, nggak bisa bikin marketingnya dan yang lain-lain. Nah cuma kami yakin bahwa di teman-teman komunitas juga mereka background macam-macam. Ya kan, maksudnya mereka punya background macam-macam yang karena hobi aja kan papercraftnya kan awalnya, ya kita tawarkan gitu. Dan sampai sekarang akhirnya kita jadi kayak bilangnya apa ya Mas Rauf ya, inkubator positif dari komunitasnya kita. Itu setelah Ichinogami mendapatkan istilahnya dapat banyak proyek dan semuanya. Untuk produksi yang banyak masal ribuan let's say dan semuanya itu pakai mesin atau apa dalam bentuk? Ya, jadi untuk produksi percetakan sendiri itu pakai mesin dan sekarang kami udah upgrade, dulu cuma mesin cetak, sekarang udah mesin potong. Jadi sebagian besar produknya Ichinogami itu nggak perlu pakai gunting. Oh gitu. Jadi tinggal dicopot aja. Bahkan sekarang update terbarunya lagi yang terbaru nggak perlu pakai lem. Karena dulu tuh masih pakai gunting, pakai lem, pakai penggaris, pakai pinset. Oh gitu. Nah, pinset. Kalau kecil-kecil ngelipetnya. Kalau matanya yang plus kayak kita itu. Iya, tarik ulurnya panjang. Nah, akhirnya sekarang untuk memudahkan itu semua ada beberapa klien kami yang bilang Mas Rauf jangan pakai gunting, jangan pakai lem. Saya nggak mau pakai apa-apa, udah kertas aja. Oh gitu. Itu biasanya kliennya F&B, KSR lah gitu, lalu sama ini transportation. Jadi kayak Garuda, KAI, ASDP itu kan mereka mau on board ya ngerjainnya. Kerjain di pesawat. Kan nggak boleh ada gunting sama lem. Jadi lem nggak boleh. Ya kita sebagai pembisnis juga kan nggak boleh nolak maksudnya apa jangan langsung bilang nggak bisa dong, kita pikirkan kita dulu. Nggak boleh nolak challenge. Challenge itu saya kasih ke timnya Mas Rauf ya waktu itu, bisa nggak tolong bikinin. Ternyata bisa, dan ini slotnya itu kita desain sendiri mas. Gitu. Terus tadi ngomongin soal produksi, ya kan? Kalau itu kan udah upgrade beberapa kali nih. Tapi untuk perakitan seperti ini manual. Oh gitu. By tangan. Ya. Tapi kalau merakit gini jadi bentuk kalau ngerakit jadi hasilnya ya, hasil rakitan yang udah jadi, itu ya tetap harus pakai tangan. Iya, pakai tangan. Nggak pakai mesin. Jadi ada beberapa klien kami yang mau jadinya tuh, Mas, aku minta jadi. Mau jadi gitu langsung. Iya, langsung 1000 biji. Ya itu, teman-teman komunitas kita panggil. Untuk bentuk-bentuk gitu. Jadi buat professional builder itu bekerja di saat itu professional builder. Kalau ada perusahaan catering yang kardusan itu kalau bikin 1000 itu ya bantu nyeklok gitu sama itu masukin gitu. Itu masal. Itu bisa kayak gitu. Bisa. Tapi jangan catering ya. Iya jangan. Maksudnya kan enaknya ngirim dalam bentuk kayak gini aja. Iya. Kamu bentuk sendiri ondel-ondel. Ini yang model ini. Iya betul. Seperti ini dibentuk sendiri. Iya. Ya sekalian prakarya lah kalau dulu kita kan di pelajaran sekolah itu. Iya. Dan di sini ada petunjuknya. Ada lengkap semuanya. Di dalam sini ada petunjuk. Ada petunjuknya. Semuanya. Mas, kita pernah dapat muri bikin pohon Natal tertinggi dari kertas 10 meter. Betul. Pakai kertas. Terus jadi itu sebetulnya challenge. 10 meter. Yang ngerjain berapa orang? 6 orang aja. 6 orang. Jadi gini. Jadi Mbak Putri itu punya temen di supermall. Salah satu supermall di Tangerang. Temennya bilang, lebih tepatnya bukan teman kali ya, mantan klien. Mantan klien. Terus dia ngelihat kita bikin papercraft dan dia bilang,
bisa nggak dibikin aktivasi? Terus kita bilang kita bikin rekor muri aja. Oh gitu. Iya, dia karena kami pernah bikin pohon Natal itu kurang lebih sekitar 3 meter sama 5 meter, dan kami pikir itu cuma ngerjainnya satu malam aja udah selesai gitu. Kita mau challenge diri kita sendiri gitu. 10 Akhirnya meter. 10 meter. Berapa hari Itu sama 2 minggu desain, ya. iya sama desain kurang lebih di luar desain di luar desain 2 mingguan. 2 minggu. Tapi kalau dengan desain nggak nyampe sebulan sih ya. Nggak kalau sampai. nggak salah. Build-nya itu berapa lama Mas? 2 minggu apa ya build ya? Kalau ngerakitnya itu itu kurang dari seminggu sih sebetulnya. Cuma emang ngerakit pohon-pohonnya yang kecil-kecilnya itu yang memang banyak yang lebih lama. Ngerakit pohon-pohon yang kecilnya lebih lama, tapi kita untuk naikinnya itu kurang lebih sekitar 4 harian aja sih. Iya. Gitu. Tapi itu murid kita yang kedua Mas. Oh gitu. Karena murid kita yang Yang pertama itu bikin paper craft dari reuse paper hampir 3.000 berapa Mas Rauf ya 2.700 ya 2.700 di Hari Ibu. 2.692. Bikin apa itu? Bikin paper craft. Jadi saat itu Mas Bentuknya Rauf Bentuknya anak kecil. anak kecil dan itu dia rakit sendiri, boleh diwarnai secara manual ataupun digital. Oke. Lalu mereka print. Jadi kalau saya ulang lagi, dari Mas Rauf tuh sebetulnya bikin desainnya dulu si anak-anak itu. Lalu disebar ke teman-teman komunitas seluruh Indonesia. Mereka boleh mewarnai itu baik digital maupun manual. Lalu mereka menulis pesan buat ibunya. Kan di Hari Ibu ya kan. Iya. Terima kasih Mama apa segala macam. Dan dikirim Ke fisiknya. Jakarta. Fisiknya ke Jakarta. Waktu itu kegiatannya bareng sama Kokas. Gitu. Dan Casablanca, terkumpullah yang bagus ya, yang benarnya tuh 2.700 ya. Sebetulnya yang terkirim itu hampir 3.000-an. Nah. Tapi yang hasilnya bagus, yang kalau udah hancur banget kita nggak pajang, karena ada beberapa yang memang dikirimnya dari luar kota dan juga cukup jauh gitu. Kita terima pengiriman itu ada yang dari Aceh, ada yang dari Lombok, ada yang dari Sulawesi, Papua. Tapi itu udah kadang-kadang ngirimnya ya pakai tadi kotak besek. Kotak besek. Iya, karena yang ngirim anak kecil, terus orang-orang yang memang nggak terlalu ngerti untuk pengiriman. Itu pertama kalinya kita bikin kayak event tapi nasional gitu. Oh, itu udah dibentuk gini baru terus dikirim gitu. Iya, itu. Betul. Terkumpulnya ya 2.600 sekian itu. Betul. Dan itu murid kita yang pertama. Nah, sebetulnya kebayang nggak nih Mas Cuan? Saya lebih senang manggil Cuan sih, karena Cuan itu sesuatu yang menjadi DNA kita ya gitu ya. Jadi ada sebuah kegiatan bareng sama umat Buddha saat itu di hari Waisak. Mereka mau bikin acara Mas buat 1.000 orang. Oh gitu. Kebayang waktu itu mereka ngomong ke Ichinogami ngomong gini. Kira-kira bisa bikin apa ya? Ini 1.000 umat yang akan ngumpul. Terus kegiatannya apa ya dengan papercraft ya gitu. Kita bilang aja bikin candi. Nggak ada yang lain. Iya, tapi konsepnya yang menarik. Betul. Jadi Mas Rauf dan tim kita tuh bikin konsep adalah membangun Candi Borobudur dari kebaikan umat. Kenapa? Karena kita baru tahu ternyata kalau misalnya saat Waisak itu mereka menulis dari kebajikan ya yang suka dikumpulkan ya. Saat itu kita bikinin papercraft stupanya Borobudur, tapi baliknya adalah dari kebajikan yang mereka boleh tulis. Jadi bayangkan itu si akhirnya dari kompleks Borobudur yang ukurannya 9 meter persegi itu dibangun sama teman-teman umat Buddha yang hadir di event itu 1.000 orang. Mereka menulis dari kebajikannya, lalu mereka rakit, dikumpulkan di tempat itu. Nah, dan dijadikanlah si stupa Borobudur yang utama. Gitu. Makanya konsepnya adalah membangun Candi Borobudur dari kebaikan umat. Jadi hal-hal yang banyak konsepnya dengan kegiatan-kegiatan Ichinogami atau proyek-proyek Ichinogami itu biasanya punya cerita dan punya visi, punya maksud baik gitu, yang itu yang biasa kita lakukan gitu. Mas Rauf, Mbak Putri, ini kan menurut saya kualitasnya cukup bagus dan luar biasa menurut saya kan, bahkan mungkin beberapa toko-toko besar akan mungkin juga bekerja sama dengan Ichinogami gitu. Yeah. Bagaimana sih mempertahankan kualitas ini? Seandainya apakah nanti akan bergantung, ini kan bergantung terus sama Mas Rauf dan semuanya.
Bagaimana menjaga kualitas ini agar levelnya tetap mungkin level seperti Mas Rauf di awal gitu loh. Yes. Ketika nanti skalanya besar masuk Mas Rauf semua. Betul, Yes. betul. Bagaimana menjaga kualitas? Ya. Itu? Makanya dibangunlah manajemen Ichinogami. Makanya itu betul. fungsinya akhirnya saya gabung ke Mas Rauf itu buat ngebangun ini pelan-pelan. Jadi gini, mungkin ini juga bisa buat teman-teman siapapun Ya. yang lagi ngebangun bisnis ya. Ya. Kebetulan saya juga kan sering berkomunikasi sama teman-teman UMKM lainnya. Ya. Salah satunya yang suka tidak dilakukan sama mereka adalah mereka cukup tidak punya waktu, alasannya adalah Oke. untuk misalnya membuat laporan keuangan yang kayak gitu-gitu ya. Padahal sebetulnya sesederhana mungkin itu harus tetap dilakukan. Karena kalau enggak kita gimana mau mengevaluasi perusahaan kita, usaha kita lah ya sebetulnya. Ichinogami awalnya itu cuma saya berdua sama Mas Rauf doang, Mas. Bener-bener berdua, lalu kita mulai cari satu-satu, dan salah satu yang pertama kita hire itu sebagai staff itu malah waktu itu adalah finance. Oh gitu. Yes. Kenapa? Karena kita bikin usaha ini kakinya harus kuat dulu. Oke. Mas Rauf di desain dan konsep, saya di marketing dan sales. Tim satu yang saya hire ini akhirnya sekarang jadi BOD-nya kita itu di di accounting dan finance. Biar paham dulu nih kalau mau bikin usaha tuh kuat di situ dulu gitu. Lalu mulailah kita ngebangun regenerasi udah pasti, dan kita ngebangun SOP-nya juga dari sini. Karena semuanya sekarang itu nggak bisa yang asal. Kalau udah Mas Rauf nanti kalau amit-amit ya, misal Mas Rauf lagi sakit atau pergi atau segala macam, nggak bisa dikerjain dong kan gitu ya. Jadi kita memang ngebangun SOP kita sesederhana pun kita lakukan. Misalnya contoh mau mendesain stepnya apa, itu Mas Rauf udah punya stepnya, pakainya apa, harusnya bagaimana, QC-nya seperti apa. Bahkan mau memproduksi itu ada step-stepnya, mulai dari harus bikin FA dulu, lalu bikin proof print lah segala macam, itu harus dilakukan semua. Dan itu semuanya sudah tertulis. Sudah tertulis. Ya, jadi solusinya sih udah ada gitu. Jadi Yeah. kalau misalnya dari kami nih berhalangan, entah itu sakit atau mungkin kita liburan gitu 2 minggu 3 minggu, tapi kantor tetap jalan. Yes. Karena ada SOP yang tertulis yang jelas dari manajemen, baik itu untuk account eksekutif, untuk teman-teman desainer, bahkan teman-teman logistik maupun keuangan. Itu udah ada yang tertulis. Sudah ada tertulis. Dan menariknya adalah Ichinogami itu juga memerankan teman-teman di komunitas itu untuk desain dan semuanya ya, sehingga tidak akan Betul. kerepotan untuk hal-hal Betul. itu. Tapi dari kami juga jujur aja, teman-teman desainer di komunitas pasti punya banyak ini juga ya, banyak kesibukan gitu. Nah, ini juga kita bisa encounter buat teman-teman yang freelance gitu. Jadi kita udah punya beberapa sets backup plan gitu. Nih yang freelance ada, yang komunitas ada, teman-teman yang udah standby nih. Kalau misalnya lagi mau ada kerjaan, kita udah ngasih tahu nih sebulan sebelumnya kita bakal ada event gede gitu. Jadi udah standby. Kalau dari sisi cuan, dan ini Don Cuan pengen paham juga gitu, ngambil cuan terbesarnya dari HPP-nya atau dari ide kreatifnya yang paling besar diambil dari? Oke. Kalau Pertanyaan dari bagus ya. Kalau dari B2B sebetulnya tergantung Mas, tergantung projectnya ini mau yang massal atau tidak, atau eksklusif. Ya, karena ada beberapa klien kita tuh memang mungkin dia tidak massal, tapi eksklusif sekali, hanya untuk mereka, tidak boleh disebarkan, bahkan kita tidak boleh. Itu ada perjanjiannya gitu. Ada, semuanya by kontrak dan yang lain-lain. Nah itu biasanya komponen biaya kita tuh ada 3, biaya desain, biaya produksi, dan biaya perakitan kalau memang dirakit. Nah, jadi sebetulnya kalau bicara kita udah punya standar margin minimal kita sebetulnya. Tapi kalau memang ada perusahaan yang memang perlunya adalah massal yang sampai 10.000, 50.000, bahkan ratusan ribu eksemplar, itu biasanya adalah kita pasti lihatnya dari kuantitinya, margin kuantitinya pasti. Nah sama juga dengan di retail. Ini beda lagi strateginya kalau di retail. Di retail lain lagi. Iya, kalau produk retail kan kita udah harus ini dulu ya, cetak duluan ya, kita udah harus produksi duluan. Nah mungkin kita mainnya di pricing strategi Mas di sana, karena sebetulnya sadar bahwa Ichinogami nggak bisa main sendiri, nggak bisa buka toko sendiri. Kalau mau besar kita harus collab sama banyak pihak, dan pihak itu kan punya ketentuannya marginnya masing-masing. Nggak usah saya sebutin, ada yang cukup masih oke, ada yang agak lumayan shock, tapi ya
paham kalau mereka berani ngasih bagi hasilnya tinggi, pasti mereka juga kasih effortnya juga tinggi. Kita ada loh Mas yang bagi hasilnya sampai 65%. Oh ya. Buat mereka bukan buat kita. Buat mereka 65%. Iya. Nah, gede banget. Nah, tapi kami paham kenapa tetap kami ambil bahwa dari sisi promosinya juga kita terbantu. Jadi sometimes kita mungkin nggak bisa melulu untung itu dari sisi cuan kan gitu. Nah, karena sering kok Mas kita karena dari tempat-tempat yang rasanya mungkin kalau dari sisi profitnya nggak terlalu besar, tapi kita menghasilkan calon klien besar kita di situ. Gitu. Jadi makanya sampai sekarang pun kalau misalnya kita pameran, kita bahkan sampai pameran ke luar negeri kan Mas. Sekarang yang kita jalan sendiri terakhir itu tahun November Desember kemarin kita ke Belanda dan ternyata juga banyak tuh peminatnya. Responnya bagus di Belanda. Bagus. Ternyata bahkan ada yang kenalin kita sampai ke Belgia, ada yang kenalin kita sampai ke Finlandia gitu karena mereka bilang wah ini cocok banget nih buat mereka gitu. Dan yang tahun ini produk Ichinogami itu ada di Wastra building yang di Busan. Nah kita Korea ya. Kita menang kurasi. Jadi produk kita ada di sana kurang lebih 6 sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun maksudnya. Lalu kemarin kita baru aja selesai pameran Osaka dan Tokyo di Hibiya gitu. Jadi sebetulnya event kita nggak berangkat pun banyak banget yang mau bawa kita gitu loh buat memperkenalkan bahwa papercraft itu nggak cuma mainan kertas biasa tapi juga kita bisa jadi misi budaya. Karena kita punya banyak Mas yang versi budaya Indonesia. Masih banyak ya, selain ondel-ondel dan semuanya masih banyak ya. Gitu. Dan waktu kita di Rusia, kita pameran di Moskow, itu kita workshop papercraftnya bikin ini ya, barong ya Mas Ruf ya? Barong Bali. Dan mereka excited banget dia tanya. Mereka tanya, Indonesia sebelah mananya Bali? Pertanyaan orang luar paling klasik gitu ya. Iya. Gitu. Pertanyaannya itu aja. Gitu, dan itu akhirnya kita mengedukasi mereka gitu tentang itu. Jadi banyak banget manfaatnya, nggak cuma masalah cuan ya gitu. Oke Mbak Putri, Mas Rauf. Mimpi ke depan apa? Ichinogami mau dibawa kemana ini ke depannya? Go internasional sudah, Indonesia udah dikuasai. Apalagi? Go to antariksa. Pengennya gitu ya. Apalagi? Yang pastinya sih kalau dari aku sendiri ya, kita pengen Ichinogami ini jadi bukan hanya benchmark ya, tapi juga punya, sama kata Mbak Putri tadi, kita punya impact positif untuk semuanya, gitu. Nggak cuma kita doang, tapi juga buat ke masyarakat, buat ke generasi muda, buat UMKM yang baru juga, yang baru mulai, gitu. Dan menurut saya ini jadi salah satu misi budaya yang menarik ya. Gitu. Gimana Mbak? Ya, jadi sebetulnya Ichinogami juga harus punya kontribusi sebetulnya buat sekelilingnya kita. Mungkin kalau boleh saya spill buat program tahun depan, boleh lah ya, ini udah mau akhir tahun ya gitu ya. Tahun depan itu kita punya program adalah mengembalikan 10 packagingnya papercraft kita, itu akan dapat 1 papercraft baru. Tujuannya untuk reuse paper. Jadi kita akan ngasih papercraft baru ya. Misalnya mereka membeli ini, lalu mereka kembalikan sampai 10 bekasnya aja, covernya aja, mereka akan dapat 1 papercraft baru. Tujuannya apa? Untuk reuse paper. Itu yang pertama. Kedua, Ichinogami tuh bakalan punya program kayak ngobrol bisnis bareng UMKM dan yang lain-lain, di mana nanti mereka boleh ngumpul di studionya Ichinogami 1 bulan sekali dengan kurikulum yang sudah kita tentukan. Dan yang menariknya adalah 1 orang beruntung dari pesertanya itu akan kita buatkan maskot atau packagingnya gratis dari Ichinogami. Ini bagian dari kayak ya CSR Ichinogami. Dari sisi global sebetulnya kita sedang merintis Mas. Merintis go global. Harapannya ke depan itu kita sudah mulai bisa mengekspor barang-barang kita. Tahun ini doakan aja, kita lagi ngobrol sama Perancis. Nah, ada 1 toko besar yang mereka punya jaringan 300 store di sana yang lagi minta nih penawarannya dari Ichinogami. Jadi berharap ini goals, jadi karena memang kalau untuk ekspor itu kan banyak sekali ya sertifikasi yang mesti disiapkan. Dan sekali lagi terima kasih juga sebetulnya Ichinogami sampai saat ini juga
sekali lagi karena kita nggak sendirian, banyak banget pihak-pihak yang membantu kita, baik itu pemerintahan, lalu dinas, lalu Media. juga media, dan kita tuh mitra binaannya Bank Indonesia, PLN gitu, dan masih banyak yang lainnya. Artinya mereka tuh memang serius sebetulnya membina kita sebagai UKM. Tinggal balik ke kitanya sendiri, mau dimanfaatkan nggak peluang itu untuk scale up-nya bisnis kita sebetulnya gitu. Jadi ya harapannya ya dari Ichinogami bisa sama-sama dari sisi bisnis harus go global. Sekarang saat ini sedang merintis, tapi kita akan go global, dan kita punya impact yang lebih besar. Oh, buat sama satu kita. lagi Mbak Putri. Apa? Kita bisa bikin IP. Oh iya, IP. iya betul. Iya. Jadi udah abis bikin IP, ntar ada investor lagi. Amin. Ini Gitu. Inilah kalau bisnis karena passion dan semuanya passion. ya, dan punya impact. Beberapa kali Don Cuan tuh dapat tamu-tamu yang kayak gini tuh menginspirasi. Artinya you. fokusnya tidak hanya cuan kan, gitu. Iya, Karena betul. memang pengen menginspirasi dan semuanya. Siapa tahu besok Kementerian Pendidikan mewajibkan anak-anaknya harus memakai Ichinogami iya. untuk bikin untuk Amin. pelatihan dan semuanya. Amin. Bisa juga kan, karena Betul. ini menurut saya melatih motor-motorik yang halus yang Ya. menurut saya aja yang motorik halusnya udah berkurang gini agak repot tadi. Iya. Tapi emang betul sih, maksudnya semoga sih bisa masuk kurikulum Indonesia Iya, juga. untuk edukasi menurut saya, dan ini kan asli Indonesia, dan Iya. tadi aja Ichinogami aja di Jepang malah nggak dikenal kan namanya. Betul. Yang lain. Dan menarik lagi adalah siapa tahu besok Ichinogami punya pabrik kertas sendiri ya. Amin. Butuh investasi, silakan kontak Mas Rau dan Mbak Putri untuk Amin, dan amin. semuanya gitu. Nah, thank you Mas Rau, Mbak Putri, Sama-sama. obrolannya inspirasi sekali. Tidak hanya cuan duit loh ya, tapi cuannya ini cuan yang lainnya, bisa bahkan membangun komunitas tadi, bisa cuannya bisa nular ke yang lainnya. Semoga ini bisa menginspirasi, dan ini Indonesia banget, harus didorong. Dan sekali lagi cuannya tidak hanya diraup oleh Mas Raup dan Mbak Putri, tapi juga oleh komunitasnya yang lain, dan cukup berani, harus punya keberanian dan punya kepercayaan diri ketika punya passion. Yang pasti jangan ngomong cuan tanpa don cuan. Mbak Putri, Mbak. Thank you.